Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullaha ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min 'ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram, innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan membahas ayat ke-51 dan 52 menjadi pembahasan terakhir dari surat Al-Qalam. Allah berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikr wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrun lil alamin. Allah berfirman yang artinya, dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka, yakni tatkala mereka mendengarkan Al-Quran, tatkala mereka mendengar Al-Quran, dan mereka berkata, innahu lamajnun, sesungguhnya ia Muhammad benar-benar orang gila. Dan Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi sekalian alam, peringatan bagi seluruh umat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari dua ayat yang mulia ini kita akan ambil beberapa pelajaran. Pelajaran pertama, ayat ini menjelaskan tentang sikap orang-orang kafir saat mendengarkan Al-Quran dibacakan. Yang inti kesimpulannya, sikap mereka itu saat mendengar bacaan Quran adalah menolak, mengingkari, serta mendustakan Al-Quran. Padahal kebenaran Al-Quran itu sejatinya tampak jelas di hadapan mereka. Ini sikap dasar orang-orang kafir ketika mendengar Al-Quran dibacakan. Nah, di dalam ayat ini Allah sampaikan, la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikr. Orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka saat mendengar Al-Quran. Artinya mereka itu benci kepada Al-Quran yang dibacakan, juga benci kepada orang yang membawakannya. Mereka marah, wajah mereka merengut, memandang tajam dengan penuh permusuhan dan kedengkian. yang akhirnya
mereka pun memfitnah dengan tuduhan-tuduhan keji. Nah, di dalam ayat ini dijelaskan la yuzlikunaka bi absarihim. Hampir-hampir mereka itu menggelincirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dengan pandangan tajam mereka. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini yang dikatakan oleh para ulama ya dengan istilah ain. Ain itu harfiahnya apa Bu artinya? Ainun. Ain itu mata. Maksudnya apa di sini? Bahaya atau dampak buruk, efek negatif yang timbul dari pandangan seseorang yang disertai perasaan benci, hasad, atau juga kekaguman yang berlebih-lebihan, yang tentunya dapat membahayakan orang yang dipandangnya atau benda yang dipandang, bahkan bisa menyebabkan penyakit, bisa menyebabkan kerusakan, atau bahkan sampai kepada kematian. Tentu semua itu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mesti berhati-hati dari orang yang hasad. Jangan lewatkan membaca zikir pagi dan petang, yang diantara bacaannya adalah kita membaca surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan keburukan orang yang hasad apabila dia berhasad. Kenapa? Karena pandangan mata orang hasad itu bisa berbahaya. Orang kalau kemudian tertimpa oleh ain, maka pasti itu dari orang yang hasad. Namun tentu tidak setiap orang hasad itu menimbulkan ain. Barakallahu fikum. Nah, ain juga bisa dari kekaguman seseorang yang berlebih-lebihan, sedangkan dia tidak mengucapkan barakallahu fiik atau kalimat yang semisal. Sebagian mengatakan masya Allah, tabarakallah, begitu ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini juga pelajaran bagi kita. Ya, kalau lihat teman bahwa anaknya masih balita, imut-imut, lucu gitu ya. Kemudian kita melihatnya penuh kekaguman, bahkan berlebih-lebihan, sampai dijembel-jembel, merah pipinya gitu. Digemes-gemesin. Lupa membaca Allah yubarik fiik. Lupa membaca masya Allah la quwata illa billah. Nah, itu bisa berdampak buruk, menjadi ain. Yang hasad apalagi gitu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan ain ini tidak mesti kepada makhluk hidup, kepada manusia. Juga bisa berpengaruh kepada benda-benda. Barakallahu fikum. Ada kisah nyata ibu ya di Arab. Ini diceritakan oleh orang-orang sana. Itu pesawat sampai tidak bisa terbang. Pesawat. Gara-gara ada satu penumpang. Kemudian penumpang ini di-cancel karena ada pejabat yang buru-buru. Kemudian dia minta
minta kursi. Akhirnya di-cancel nih satu penumpang dan dia nggak terima. Dia datangi itu pesawatnya, dia lihat sambil dia katakan, demi Allah ini pesawat tidak akan bisa terbang. Di Ain. Ternyata beneran tidak bisa terbang. Akhirnya dicek segala sesuatunya normal semua. Barakallahu fikum. Jadi benda mati ini bisa rusak. Bisa tidak berfungsi gara-gara terkena ain. Saya dulu punya teman orang-orang Arab itu. Kalau punya barang masih baru tiba-tiba rusak. Mereka biasanya langsung ngomel-ngomel, ini pasti kena ain. Ya. Ini dikit-dikit ain. Jadi Walkman-nya padahal baru kok nggak bisa jalan. Ya zaman dulu Walkman ya, yang pakai kaset pita itu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah ini bisa terjadi bukan hanya menimpa manusia, tapi juga bisa menimpa benda-benda yang kita miliki. Makanya ibu kalau punya HP harga belasan juta, ya ndak usah terlalu dipamer-pamerkan. Nanti ada orang hasad kena ain kan nanti gak berfungsi. Taib, punya kendaraan juga demikian, punya apapun. Dan tentu kita harus membentengi diri ya dengan zikir dan doa. Ya sehingga barakallahu fikum kita senantiasa berada pada lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah inilah sikap orang-orang kafir. Mereka benci, marah, wajah mereka merengut, memandang tajam dengan penuh permusuhan dan kedengkian, yang akhirnya mereka pun memfitnah dengan tuduhan-tuduhan keji yang tidak berdasar sama sekali. Seperti mereka menuduh Nabi sebagai tukang sihir. Mereka menuduh Nabi, memfitnah Nabi sebagai penyair. Di ayat ini, innahu la majnun. Nabi itu gila. Al-Quran yang dibawakannya kadang disebut dengan ifkun, perkataan dusta. Mereka menyebutnya dengan asatirul awalin, dongeng purbakala. Mereka kadang menyebutnya dengan adghatsu ahlam, perkataan orang yang mengigau. Mereka kadang juga menyebutnya dengan iftira. Al-Quran itu ngada-ngada saja, karangan sendiri. Dan lain sebagainya dari tuduhan-tuduhan keji. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sebagian riwayat menjelaskan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini terkait la yuzlikunaka bi absarihim. Hampir-hampir mereka itu menggelincirkan Nabi dengan pandangan matanya ketika mereka mendengar Al-Quran. Ada sebagian menjelaskan bahwa orang-orang yang hampir-hampir menggelincirkan Nabi dengan pandangan mata mereka itu adalah satu suku atau satu kabilah di Arab waktu itu yang bernama kabilah Bani Asad. Orang-orang Bani Asad ini dikisahkan mereka punya semacam ilmu yang dapat mempengaruhi orang lain dengan menggunakan ketajaman sorotan matanya. Jadi dipandangi orang itu nanti dipengaruhi. Baik. Nah, sebagian mereka itu bermaksud mencobakan ilmunya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aji kesaktian, ya bahasa orang kita. Adu kesaktian. Mereka ingin menjadikan sasaran ilmunya ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena menurut mereka seandainya
Muhammad itu benar-benar seorang Rasul yang diutus, tentu dia tidak akan terpengaruh oleh ilmu mereka itu. Barakallahu fikum. Ternyata ibu-ibu yang dirahmati Allah, memang ilmu itu tidak mempan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana kemudian sihir diadukan dengan ayat-ayat Quran? Bagaimana kemudian ain ya bisa menembus, mempengaruhi orang yang ada Al-Quran di dalam jiwa dan raganya. Bahkan Al-Quran diturunkan kepadanya. Nah, dari sini ibu-ibu yang dirahmati Allah, Al-Quran ini sejatinya benteng. Al-Quran ini sejatinya tameng dari segala keburukan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memang berpotensi jahat. Makanya jangan tinggalkan Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran. Jangan ada satu hari yang kita tidak baca Quran. Jangan. Usahakan tiap hari baca Quran walaupun setengah halaman. Di sela-sela kesibukan kita. Ya ibu, syukur-syukur ya 1 juz 1 hari. 1 kali duduk 1 juz. Jadi setiap 1 bulan sekali hatam Quran. Masya Allah. Ya setidak-tidaknya dari Syawal ketemu Ramadan lagi itu 1 kali hatam saja. Punya jadwal rutin. Dan itu berkesinambungan istiqomah tiap hari. Ya, masa 11 bulan 1 kali hatam saja tidak. 11 bulan dari Syawal sampai ketemu Ramadan lagi. Pelan-pelan, sedikit-sedikit. Gitu ya. Ibu kalau baca 1 halaman saja, ya 20 hari sudah 1 juz. Itu baca 1 halaman. Ya kan? Kalau baca 2 halaman, 1 bulan berapa? 3 juz. Ya kan ibu? Kalau 1 halaman 20 hari sudah 1 juz. Berarti 1 bulan 1 juz setengah. Kalau ibu tambah 1 lagi, 1 hari 2 halaman saja. Mushaf Madinah ya, mushaf cetakan Madinah. 1 hari 2 halaman berarti sama dengan 3 juz setiap bulan. Ya tidak ibu? 3 juz setiap bulan. Berarti dari Syawal selesai selepas Ramadan kita rutin saja 1 hari 2 halaman mushaf Quran. Insya Allah sebelum Ramadan tahun depan, tahun berikutnya kita sudah hatam Quran. Pengen lebih lagi tambah 4 halaman. Kalau ibu 4 halaman berarti 1 bulannya 6 juz. Ya kan? Berarti per 5 bulan ibu sudah hatam Quran. Berapa menit itu untuk baca 2 halaman itu? Paling 10 menit ibu. Kalau dibaca tartil. Lebih lama scroll HP. Gitu. Lebih lama nonton YouTube mungkin. Lebih lama ibu buka WhatsApp. 10 menit. Sempatkan baca Quran. 2 halaman, 4 halaman. Mau di pagi, mau di siang hari, mau di sore hari, mau bangun tidur, silahkan. Dan usahakan istiqomah seperti itu. Ini bukan hanya limpahan pahala yang kita dapatkan, tapi fadilah-fadilah lain juga akan kita dapatkan. Di antaranya adalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala ya atas segala kemungkinan jahat dari makhluk-makhluk Allah yang memang berpotensi jahat. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Orang itu kalau imunnya kuat, ibu, ya mungkin banyak virus, mungkin banyak bakteri, mungkin banyak kuman, mungkin banyak polusi, ya kan? Jadi kalau orang punya imunitas kuat,
Kira-kira dia kuat nggak menahan itu semua? Iya. Tapi kalau imun kita lemah, ya mudah terserang virus yang bahkan tidak kasat mata. Kadang digigit nyamuk saja terkaparnya 10 hari di rumah sakit. Demam berdarah. Nah, di dalam makna ini, ya orang kalau punya imun kuat, dalam artian dia punya perlindungan yang begitu kuat, benteng yang begitu kokoh, karena dia ahli Quran, karena dia ahli zikir, dia ahli ibadah, dia disebut dengan ahli liyaqdhah, orang yang selalu mawas jiwa raganya. Maka serangan apapun dari makhluk-makhluk Allah yang memang punya potensi jahat, insya Allah ya dia akan selalu bertahan. Dia ada di dalam perlindungan. Ini baca Quran saja tidak, ya sholatnya sering lambat, barakallahu fikum, belajar agama juga tidak, ya hari-harinya sibuk berpindah-pindah dari satu maksiat ke maksiat berikutnya, barakallahu fikum. Ya susah orang seperti itu kemudian bisa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut. Di antara sikap orang-orang kafir ketika mereka mendengar bacaan Quran, Allah juga sebutkan di surat Al-Hajj ayat 72. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladzina kafarul munkar yakaduna yastuna bil ladzina yatluna alaihim ayatina. Dan apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat kami yang terang benderang, ta'rifu fi wujuhil ladzina kafarul munkar, niscaya kamu melihat tanda-tanda keingkaran pada wajahnya orang-orang kafir itu, merengut mereka, penuh dengan kedengkian, penuh dengan permusuhan dan kemarahan. Yang sejatinya mimik wajah mereka itu adalah gambaran apa yang tersimpan di hati. Memang hati itu ibu tidak bisa terdeteksi, kan begitu. Tapi wajah ini terkadang menjadi indikasinya, kan begitu. Kalau orang datang-datang sumringah, ya, barakallahu fikum, orangnya ramah, kemudian supel, energik, barakallahu fikum, ya kita bisa menebak. Sedang bahagia ya. Kok tahu? Ya. Iya, kelihatan kok dari mimik wajahnya. Iya, alhamdulillah. Saya baru dapat hadiah. Apa? 1 tiket. Tiket apa? Umroh. Misalkan. Tapi kalau badannya lesu, pundaknya turun ke bawah, wajahnya sayu, gitu ya. Barakallahu fikum. Orang pada perhatian mendengarkan kajian, dia mah ngelamun, begitu kan? Kira-kira bisa ditebak nggak isi hatinya ibu? Bisa. Ya orang ngaji kayak gini ini kan ada 2 sebetulnya. Ada yang berpikir, berusaha mencerna apa yang disampaikan ustadz, ada yang banyak pikiran. Nah itu beda itu. Orang yang banyak pikiran itu ya pandangan matanya kosong. Orang nyatat faidah dia bikin benang kusut. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah itu beda. Dan itu gambaran isi hati. Ekspresi wajah, mimik wajah itu gambaran isi hati. Nah, orang-orang kafir ini ketika dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat kami yang jelas, yang terang benderang, maka nampak tanda-tanda keingkaran itu pada wajah mereka. Bahkan tidak hanya itu, yakaduna yastuna billadzina yatluna alaihim ayatina.
Hampir-hampir mereka itu menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat kami di hadapan mereka. Jadi hawa-hawanya itu mereka ingin membungkam, begitu ya. Maka di ayat yang lain buat kegaduhan. Mereka nyuruh orang buat kegaduhan ketika Muhammad membacakan ayat-ayat Al-Quran. Walghaw fihi. Bikin kegaduhan. Supaya apa? Supaya ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi Muhammad itu tidak kedengaran. Itu mereka, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Saking ingkarnya, saking bencinya, saking marahnya, saking hasadnya, saking besarnya permusuhan mereka, ya sampai-sampai kalau ada orang membacakan ayat itu, mereka hawanya ingin menyerang, membungkam. Nah, itu semua disebabkan kebencian mereka kepada Al-Quran. Di surat Muhammad ayat yang ke-9 Allah tegaskan, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah. Mereka benci kepada Al-Quran. Lalu Allah pun menghapuskan pahala amal-amal mereka. Nasallallahu al-'afwa wal 'afiyata wassalamah. Nah, itulah sikap orang-orang kafir saat mendengarkan Al-Quran dibacakan. Kemudian di ayat berikutnya, ayat terakhir, wa ma huwa illa dzikrul lil alamin. Dan Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat. Ada beberapa ayat yang mirip ayat ini. Ibu bisa lihat surat Al-An'am ayat 90. Surat Al-An'am nomor berapa? Nomor ke-6. Ayat ke-90. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika alladzina hadallahu fabihudahu muqtadih qul la as'alukum alaihi ajra. Nah, di ujung ayatnya, in huwa illa dzikra lil alamin. In huwa illa dzikra lil alamin. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk seluruh alam. Peringatan untuk seluruh umat. In huwa illa dzikra lil alamin. Kalau di sini wa ma huwa illa dzikrul lil alamin. Kemudian di surat Shad ayat 87. Surat Shad. Surat keberapa? 38 ya. Ayat ke 87. Ayatnya ke 87. Allah Subhanahu wa taala berfirman, in huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh alam. Apa bedanya dengan surat Al-An'am tadi? In huwa-nya sama, in huwa illa, ada dzikra, ada dzikrul lil alamin. Di surat Al-An'am tadi dzikra, di sini dzikrul lil alamin. Kemudian di surat At-Takwir, di juz amma At-Takwir, di ayat terakhir ya. Bukan. Di ayat ke-27, in huwa illa dzikrul lil alamin, sama seperti di surat Shad tadi. In huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh umat. Barakallahu fikum. Nah, itu 3 ayat yang mirip ya dengan ayat yang sedang kita bahas ini. Wa ma huwa illa dzikrul lil alamin. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat terakhir ini menjadi penggugur anggapan orang-orang kafir yang kemudian menganggap Al-Quran itu
sebagai sihir, sebagai syair, kegilaan, sebagai perkataan dusta, dongeng purbakala, dan seterusnya. Nah ini bantahannya ini. Ya. Bantahan terhadap semua tuduhan keji, bantahan dari semua tuduhan keji terhadap Al-Quran ini. Dan juga bantahan terhadap tuduhan kepada pembawa Al-Quran ini, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana kemudian Al-Quran yang menjadi pedoman seluruh umat manusia, bahkan bangsa jin, kemudian dikatakan sebagai kegilaan, perkataan dusta, dongeng purbakala. Allah tegaskan, wa ma huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Quran itu bukan dongeng, tapi Al-Quran itu adalah peringatan bagi sekalian alam. Barakallahu fiikum. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah surat ini sudah selesai kita bahas, tentu dengan penjelasan singkat. Semoga apa yang kita pelajari menjadi hujjah yang akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah taala kita akan masuk nanti ke pembahasan surat apa Bu? Al-Mulk. Berarti tinggal satu surat lagi, insyaallah kita selesai dari juz 29. Ya, satu surat lagi. Semoga sebelum Ramadan selesai. Ramadan berapa bulan lagi? 5 bulan lagi. 5 bulan lagi lebih sedikit. Sekarang berapa Rabiul Awal? 26 kan? Habis itu Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban. 5 bulan lebih 3 atau 4 hari lagi. Semoga Allah sampaikan usia kita semua dalam keadaan yang lebih baik, ya, ke bulan Ramadan. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Terasa cepat atau terasa lama Ibu? Cepat ya. Tiba-tiba mau Ramadan lagi. Berarti lebaran lagi nanti. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Orang-orang soleh dahulu mempersiapkan Ramadan itu 6 bulan sebelumnya. Masya Allah. Nah, ibu bisa mulai persiapan dari sekarang. Ustadz, saya pengen tiap malam Ramadan tuh bisa infak. Minimal 100.000 saja. Tiap malam, supaya ada satu infak 100.000 itu yang bertepatan dengan Lailatul Qadar. Makanya rutin tiap malam. Pengen gimana caranya? Ya, ngumpulin dari sekarang. Bagaimana ibu 5 bulan ke depan tuh punya duit khusus 3 juta. 3 juta. Ya, bagi sebagian kalangan kan agak susah gitu ngumpulin duit segitu. Makanya dari sekarang persiapannya. Saya pas-pasan, ekonomi saya nggak bagus-bagus banget. Tapi saya punya cita-cita, ingin bisa berinfak tiap malam. 100.000 nanti di bulan Ramadan. Persiapannya dari sekarang. Sok yang celengan, gitu ya. Nabung. Bagaimana 5 bulan itu ada terkumpul 3 juta. Betul-betul uang ini dingin. Dikhususkan untuk infak tiap malam di bulan Ramadan nanti. Jangan dicoceng. Jangan dipakai apapun. Ya. Orang bilang uang dingin. Supaya lebih dingin simpan di kulkas, gitu kan. Bagaimana 5 bulan ini bisa kumpul 3 juta? Ustadz, kayaknya kalau saya bisa lebih dari itu. Gaji suami saya 2 digit. Gitu. Oh, kalau gitu bagaimana tiap malam bisa infak 1 juta?
Berarti 5 bulan ke depan ini ibu sisihkan duit 30 juta, betul-betul dingin. Sebagian orang mungkin mudah saja, suaminya gajinya 80 juta sebulan. Sisihkan. Sisihkan 30 juta. Supaya apa nanti? Supaya datang Ramadan sudah siap nih. Buat infak Ramadan tiap malam. Nanti yang siang lain lagi gitu kan. Pokoknya ini tiap malam dulu. Dengan harapan apa? Dengan harapan ada dari infak itu yang pasti bertepatan dengan Lailatul Qadar. Jadi kalau ibu infak tiap malam Ramadan itu 1 juta dan pasti ada yang bertepatan dengan Lailatul Qadar, berarti 1 juta di antara 30 juta itu ada yang bertepatan dengan Lailatul Qadar, pasti itu. Maka itu sama dengan ibu infak 1 juta itu selama 1000 bulan. Nah, makanya jangan dilewatkan. Ustaz, bisa saya lebih dari itu. Oh, alhamdulillah. Sok atau 2 juta tiap malam. Berarti 60 juta. Ya. Begitu, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini luar biasa. Dan masing-masing orang kan dengan kemudahan yang Allah berikan. Kalau dimudahkan dari sisi itu, kenapa tidak memanfaatkannya untuk jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bisa bersaing dengan orang-orang yang mungkin dia dari sisi-sisi yang lain mengejar surga itu. Apa yang Allah mudahkan? Ya, orang dimudahkan punya ilmu, ya dia berusaha ilmu itu menjadi bekal dia menuju surga Allah. Ada yang dimudahkan dengan kekuasaannya, sehingga dia punya kebijakan yang maslahat manfaat untuk manusia. Silahkan dengan itu. Intinya masing-masing kita berlomba di dalam kebaikan. Apa yang Allah mudahkan untuk kita. Jangan kemudian tidak ada yang kita kerahkan. Infak nggak bisa, baca Quran males, ya. Sholat taraweh bolong-bolong, ya. Bahkan sholat wajibnya edan eling, edannya keseringan daripada elingnya, gitu ya. Mau apa hidup ini, begitu ya? Mau kemana hidup ini? Barakallahu fikum. Duduk di majelis taklim nggak mau, ya. Dinasehatin nolak. Barakallahu fikum. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Semoga Allah panjangkan usia kita semua dalam keadaan sehat, afiat, dalam keadaan yang lebih berkah, ya, sehingga kita bisa berjumpa dengan Ramadan dan bisa memaksimalkannya dengan sebaik-baiknya. Dan azamkan dari sekarang, Ramadan tahun ini harus lebih baik daripada Ramadan tahun sebelumnya. Barakallahu fikum. Baik, cukup ibu ya sampai di sini. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.